adab pertama ketika seorang bermusyawarah dengan istrinya adalah al-ashiratu bil ma'ruf. Bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, kata Allah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna, dan para perempuan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang istri itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suaminya dan juga memiliki kewajiban yang seimbang. Bukan hanya kemudian dituntut untuk menjalankan kewajibannya saja tanpa dikasih haknya, namun seorang istri memiliki hak yang harus ia terima. Kemudian juga memiliki kewajiban yang hendaknya ia lakukan. Nah, apa saja ini hak-hak seorang istri? Wa dhabituha. Adapun dobitnya, batasannya, parameternya, al-adah al-jariyah fidalikal baladi. Jadi hak-hak seorang istri yaitu sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut. Wadzalika zaman min misli hali mislihi, dan sesuai dengan kondisi zaman yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di antara hak seorang istri adalah diberikan nafkah kepadanya. Diberikan nafkah. Si Khalid menikah dengan Fatimah misalnya, pujaan hati belahan jiwanya. Nah, maka kemudian setelah menikah, Khalid wajib untuk memberikan nafkah kepada Fatimah ini. Nah, nafkahnya sebesar apa? Sesuai dengan adat yang ada di tempat tersebut. Nah, kalau misalnya 1 bulan adat di tempat tersebut itu seorang istri itu diberikan uang sebesar 3 juta misalnya, ya sudah 3 juta diberikan. Karena Fatimah ini cantik, kemudian ngomong sama si Khalid, "Lid," kan katanya, "kalau mau menikahi diriku, engkau betul-betul cinta padaku, kan ya, engkau harus memberikan kepadaku jatah bulanan setiap bulannya 1 miliar misalnya, ya. Nah, ini maka kemudian ini keluar dari adat yang ada. Nah, maka ketika seseorang menikah, maka dilihat kebiasaannya seperti apa di tempat tersebut. Kalau kebiasaan di tempat tersebut seorang istri itu umumnya kendaraannya adalah mobil Pajero, kan gitu ya. Nah, maka kemudian ketika seorang menikah di tempat tersebut, maka dia dituntut untuk memberikan kendaraan mobil Pajero kepada istrinya tersebut. Kenapa? Karena ini menjadi adat di tempat tersebut. Nah, kalau di tempat tersebut adatnya itu motor Beat saja sudah second sudah senang, kan gitu ya. Nah, maka kemudian parameternya adalah kebiasaan di daerah tersebut. Lama ja'an Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu qala. Hal ini sebagaimana hadis juga yang diriwayatkan oleh Muawiyah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sa'ala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang laki-laki yang suatu hari bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada baginda Nabi, ma haqqul mar'ati 'ala zauji? Ya Rasulullah, apa saja hak-hak seorang istri dari suaminya? Jadi istri itu dapat apa dari suami? Nah, ini hak istri atas suaminya itu apa saja? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini Pak Yasir yang semuanya bagi kita yang sudah menikahnya,
maka kita ada hak-hak yang harus kita berikan kepada istri kita. Nah, kalau hak-hak ini tidak diberikan, maka kita berdosa. Apa saja hak yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya? Yang pertama, tut'imuha idza ta'amta. Engkau memberinya makan kalau engkau makan. Ya. Maka ini tafsiran dari ayat ini tadi. Walahunna mithlu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri memiliki hak yang sama dengan kewajiban. Ada kewajibannya, juga ada hak yang harus ditunaikan. Di antara hak yang pertama, tut'imuha idza ta'amta, yaitu apa? Engkau memberikan makan kepada istrimu itu, wahai suami, sebagaimana kamu makan. Maka di sini ada musawah, yaitu persamaan. Tut'imuha idza ta'amta. Engkau memberikan makan yang semisal dengan apa yang kau makan itu. Nah, itu. Maka kalau kemudian suaminya makan nasi kebuli, gitu ya, beli di Abuya sana itu, ya, dengan harga yang mahal misalnya, maka tidak boleh kemudian Pak istrinya dikasih makan oyek misalnya. Nah, ini yang murah-murah saja kan gitu ya. Atau kemudian apa dikasih makan ya kerak ya nasi kan gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ya, maka kemudian apa makannya juga harus sama dengan suaminya itu. Ya. Nah, beli sesuatu belanja di pasar Mitro kan gitu ya. Ini ada daging sapi, daging kambing ya. Habis itu apa? Ya beli juga dia ikan teri rebon yang murah-murah. Pulang sampai rumah ngomong sama istrinya, "Dek, daging-daging ini yang enak-enak untuk saya, kamu makan teri-teri kepala rebon yang ya busuk-busuk ini. Kamu makan itu kan gitu ya." Nah, ini maka kemudian apa? Tidak boleh, haram hukumnya. Apa yang kita makan maka kemudian berikan kepada istri. Nah, ini. Ustaz, yang laki-laki makannya enak, tapi istri ini misalnya sakit nggak boleh makan kan gitu ya. Ya, maka kemudian ini lain ceritanya. Ya, ini lain ceritanya. Wa taksuha idaktasaita. Nah, kemudian yang kedua, hak yang kedua yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, engkau membelikan pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Nah, ini. Maka juga ada musawah di sini, kesamaan. Pakaian yang harus kita berikan kepada istri kita ini juga harus setara dengan pakaian kita. Jangan kita belinya yang mahal-mahal kan gitu ya. Wah, ini beli Haramain kan gitu ya, harga 500.000 kan ya. Untuk istri carikan rombengan 30.000, 20.000 misalnya. Nah, ini maka tidak boleh, dosa. Ya, maka dari pakaian yang kita pakai kan gitu ya, maka kemudian apa juga harus setara dengan istri kita. Tidak boleh kemudian apa? Ya sudah, saya yang mahal, ya karena kamu nggak nyari duit, ya sudah kamu yang murah-murah saja. Ya. Nanti kita cari di pasar loak itu, ya nanti kamu pakai itu. Ya, walaupun warna sudah luntur kita berikan wantek nanti, kemudian mas supaya cerah kembali kan gitu ya. Nah, ini maka berdosa, tidak boleh.